Susno Juaji bongkar rahasia Teddy Minahasa dalam kasus jual beli narkoba. Disusul kasus ini yang terakhir, Teddy Jenderal Bintang 2 ditangkap karena kasus narkoba. Tapi mari kita lihat ini sebagai langkah yang merupakan sisi lain. Kalau pada level Jenderal Bintang 2 seperti ini, jabatan strategis, berdagang narkoba sangat banyak, kemudian melibatkan anak buah, mantan Kapolres, kemudian melibatkan juga anggota Polri di jajaran Polda Metro. Nah, ini pertanyaan kita, apakah hanya ini? Ataukah tidak ada Teddy yang lain? Ataukah tidak ada yang level Kombes? Ternyata level Kombes ada. Setelah Teddy kan ketangkap juga anggota Polair kalau nggak salah ya. Itu Kombes dan ketangkap lagi yang lain. Berarti narkoba ini sangat menggiurkan untuk diperdagangkan dan untuk meracuni anggota Polri. Dan bayangkan, Kapolda itu adalah pimpinan tertinggi di suatu wilayah provinsi. Dialah yang harus memberantas narkoba, tapi di sini malah dia yang menjadi otaknya, mendagangkan. Dan anehnya, saat di persidangan dia buang badan. Loh, Kapolda Jenderal kok tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab? Buang badan dengan berbohong, dengan ngarang cerita. Nah ini, maka saya sangat tertarik loh, ini mirip-mirip Sambo juga. Apakah demikian sikap dan mental jenderal-jenderal polisi kita, jenderal Polri ini? Buang badan, menyalahkan anak buah. Mantan Kabareskrim Polri Susno Juaji sangat menyayangkan sikap seorang Jenderal Bintang 2 Teddy Minahasa yang memperdagangkan barang haram seperti narkoba ini dinilai hampir sama dengan kasus Sambo yang mengorbankan anak buahnya. Ini kasus yang menarik dan fantastis. Kenapa kasus ini sama seperti kasus Sambo, di mana pelakunya ini adalah jenderal aktif yang sedang memegang posisi yang sangat baik, kata Susno. Kemudian ia mengatakan bahwa perdagangan narkoba ini sangat menggiurkan bagi anggota Polri, sebab masih banyak anggota polisi yang tertangkap karena barang haram tersebut seperti orang yang berpangkat kombes. Namun pada kasus Teddy Minahasa ini sangat terlihat aneh ketika seorang pimpinan harus bertanggung jawab pada anak buahnya, tetapi malahan ia sendiri yang memutarbalikkan fakta. Kapolda merupakan pimpinan tertinggi di suatu wilayah provinsi yang mana dialah orang yang seharusnya memberantas narkoba, tetapi di sini dialah yang menjadi otaknya, mendagangkan, dan anehnya di persidangan dialah orang yang membuang badan. Lalu Kapolda Jenderal kok tidak menunjukkan sikap tanggung jawab, buang badan dan berbohong serta ngarang cerita, kata Susno yang dikutip ayojakarta.com pada tayangan YouTube Susno Juaji Rabu 8 Maret. Di sisi lain, Susno juga mempertanyakan apakah memang seperti ini sikap mental seorang jenderal-jenderal polisi kita yang selalu membuangnya badan hingga menyalahkan anak buahnya sendiri. Lalu ia juga membandingkan kasus Sambo di mana kesalahannya dilemparkan kepada Richard Eliezer, sedangkan di kasus Teddy ini kesalahannya dilemparkan kepada Dodi yang kemudian juga dilemparkan kepada orang sipil. Selanjutnya, Susno menilai bahwa sikap yang dilakukan Teddy ini sangat memalukan dan membuat citra kepolisian dicap buruk oleh masyarakat, bahkan merusak nama institusi kepolisian yang selalu dibanggakan oleh masyarakat Indonesia selama ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di persidangan Teddy mengungkapkan bahwa dirinya merupakan korban dari kasus perdagangan narkoba jenis sabu 5 kg tersebut. Bahkan ia juga menolak semua kesaksian anak buahnya itu, dan hal ini sangat terlihat aneh di mana Susno mengatakan bahwa kalau benar ia korban dari kasus perdagangan narkoba, itu secara logikanya Teddy tidak meminta uang. Nah, ini lebih parah lagi, dia lempar bahwa dia korban. Loh, korban kok nyuruh nerima duit? Dia yang ngakali, dia yang memerintahkan barang bukti 5 kg. Pertama memerintahkan 10 kg, tetapi anak buahnya si Dodi yang gak nurut hanya 5 kg karena takut terlalu banyak. Lalu yang 5 kg tadi dialah otak yang menyuruhnya untuk menukarkan dengan tawas. Kemudian dia kontak pembeli di Jakarta dengan mencarikan lawas.
Tak hanya itu saja, Susno juga secara belak-belakan mengatakan bahwa Teddy juga rekayasa bagaimana ia tidak pernah terlibat dalam kasus jual beli barang haram tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Teddy merupakan otak dari kasus tersebut yang sudah menerima uang ratusan juta dan dibuktikan oleh pesan WhatsApp.